Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ahmad. Di sini saya akan mempresentasikan drawing AutoCAD rumah dua lantai beserta RAB-nya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indi Ferdianto. NIM saya 414221200111. Dan di sini adalah makalah yang telah saya buat dari tugas besar 1 semester 2 mata kuliah Teknik Instalasi Listrik, biasa disebut TIL. Untuk daftar isinya itu pendahuluan, standar nasional Indonesia, SNI nomor NO nomor C40225, strip 2011 tentang persyaratan umum instalasi listrik atau KUIL 2011, dan SNI nomor 03 strip 6575 strip 2001 tentang tata cara perancangan sistem cahayaan buatan pada bangunan gedung, dan SNI nomor 03 strip 7015 tahun 2004 tentang sistem proteksi petir pada bangunan gedung, dan yang lain-lain. Untuk yang nomor 12 yaitu perhitungan RAB dan drawing rumah yang setelah saya buat, dan yang 13 link referensinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dahulu pendahulunya. Pertama, di sini saya mendefinisikan terlebih dahulu apa itu KUIL. KUIL adalah singkatan dari pekerjaan rumah, pekerjaan umum, dan penyediaan infrastruktur yang merujuk kepada berbagai jenis proyek, konstruksi, dan infrastruktur yang diperlakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Pekerjaan umum dan penyedia infrastruktur adalah bagian penting dari pembangunan suatu negara karena menciptakan landasan fisik yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti proyek-proyek baru, perawatan, perbaikan, maintenance, dan rehabilitas infrastruktur yang sudah ada. Untuk SNI-nya adalah pedoman dan aturan teknisi yang digunakan untuk memastikan bahwa proyek kuil dilaksanakan dengan benar, aman, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Baik, untuk makalah ini saya akan berfokus untuk menjelaskan apa sih isi-isi dari kuil. Untuk yang pertama, SNI nomor 03 strip 6575 2001 mengatur tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung. Berikut adalah rangkumannya. Yang ruang lingkup. Ini berlaku untuk perancangan sistem pencahayaan buatan pada berbagai jenis bangunan gedung. Perancangan pencahayaan, memiliki peralatan pencahayaan, tata cara pemasangan, pengendalian pencahayaan, keberlanjutan dan efisien energi, perlindungan dan kesehatan dan keselamatan, penguji dan inspeksi, referensi standar lainnya. Untuk yang lain-lainnya juga, untuk kuil-kuil yang lain juga sama, kurang lebih seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung menjelaskan drawing dan RAB yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan drawing yang telah saya buat. Di sini saya membuat rumah dua lantai. Untuk lantai satunya kamar tidur utama 3 kali 3 meter. Untuk tempat ruang makan atau dapur 2,5 kali 3 meter. Untuk WC-nya 1,5 kali 3 kali
dua dua setengah. Dan untuk kamar tidur yang kedua 3 kali 3 juga. Untuk ruang tamu juga 3 kali. Untuk ruang tamunya 3 kali 2 meter. Untuk teras depannya itu panjang 3 meter dan lebar 1 meter. Untuk dari tembok belakang sampai ke teras depan itu panjangnya 9 meter. Untuk dari teras samping sampai ke paling samping panjangnya kurang lebih 8 meter. Di sini saya tidak membelakang biar ada variasi sedikit. Untuk denah luak, denah denah mentahannya seperti ini, 8 meter kali 9 meter. Ini ruang tidur utama, tempat tidur kedua, ruang tamu, teras, ruang keluarga, WC, WC, teras samping, dapur atau tempat makan. Di sini saya akan menjelaskan materialnya. Di sini mungkin kurang tepat, tapi di sini saya sudah mau membandingkan harga-harga yang paling murah untuk perancangan rumahnya. Untuk yang pertama itu amplas, yang kedua angkar besi diameter 12 inci sampai 40. Untuk bak air, profil tank, balok kayu kelas 1, balok kayu kelas 2, balok kayu kelas 3, balok kayu kelas 1 yaitu sebagai atap utamanya. Untuk balok kayu kelas 2 itu buat penyangga penyangga dalam membantu dalam pembuatan tembok. Untuk untuk batako, saya memakai batako, bata karang, bata pecahan ukuran 2/3 atau split, batu pecahan ukuran 5 sampai 7 untuk pondasi, dan batu roster. Dan di sini saya juga membeli baut mur 20 cm, bekel strap plat, bekel U bulat, bekel U strip 5 mm, besi beton diameter 6 dan besi beton diameter 10, dan besi beton diameter 12/12. Dan sini saya menggunakan cat tembok Atex 5 kilo, cat kayu, cat seng, cat dempul kayu, drop penguras, engsel jendela, engsel pintu, floor drain, grendel jendela, grendel pintu, dan ijuk. Untuk totalnya semua di sini ini, dan di sini harga-harganya. Di sini saya harga-harganya mematokkan dari referensi dari Google. Mungkin kurang lebih betul insya Allah. Dan untuk yang berikutnya, kaca polos 5 mm ketebalannya, kait angin, kawat beton, kawat ram, kayu usuk 5/7, keramik 20 kali 20, keramik 30 kali 30 buat keramik lantai, buat buat lantai ruang
ruangan, untuk keramik 20 kali 20 buat WC, kamar mandi, untuk keramik 10 kali 30-nya buat wastafel, dan untuk keramik 40 kali 40 untuk kamar. Kuas biasa, kuas roll besar buat ngecat, kunci kunci tanam 2, kloset jongkok, keran air, lem kayu, lis kaca, lis plafon kayu, lem pipa, mosaik. Untuk yang mosaik 30 kali 30, untuk minyak baking, mini kayu Altex atau Yoko, paku, paku yang paku kurang dari 5 cm dan paku yang lebih dari 5 cm, paku seng, paku papan kayu jati, papan kayu meranti, dan papan kayu kemiri. Dan di sini saya juga memerlukan bahan yang terpenting seperti pasir. Di sini pasir ada berbagai macam pasir, karena ada yang buat pasir beton, ada yang buat pasir keramik, sorry, ada yang buat passing paving. Karena saya lihat dari Google ternyata berbeda. Dan ada plywood 9 mm, plamir boyo 5 kilo, pipa untuk keperluan, dan plamer kayu, Portland Cemen, semen, seng gelombang, BCLS 0,30, seng licin BCLS 0,30 juga. Dan untuk tanah timbun atau untuk meratakan sebuah tanah yang bergelombang, di sini saya hanya mengkira-kira saja, soalnya dari tanah kosong belum tentu tanah tersebut rata sebelum dibangun. Jadi di sini bisa dikatakan bisa tidak, bisa bisa iya. Tanah urung juga perlu, thinner, triplek, tebal 2,8 mm, wastafel, hardi, benang, painting, tempel, isolasi, isolator kecil, kabel, dan di sini rumah disarankan menggunakan kabel NYMI yang memiliki ukuran 21/2, lampu spiral 42 watt, lampu spiral 24 watt juga, dan MCB, panel tanam, stop kontak, saklar tunggal, dan saklar ganda. Ini kurang lebih seperti ini RAB yang telah saya buat. Dan untuk referensinya saya mengutip dari Direktoral Jenderal Ketenagalistrikan untuk pelatihan K3K Kemenker dan PT Layanan Mutu Kelistrikan, dan yang terakhir Kementerian PUPR. Sekian presentasi yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.